Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang ADC dan DAC, yaitu Analog Digital Converter and Digital Analog Converter. Pengertian ADC. ADC adalah kepanjangan dari Analog to Digital Converter yang berfungsi untuk mengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC berfungsi untuk mengubah besaran input analog ke bentuk besaran keluaran digital atau bit-bit biner. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi, digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Keuntungan menggunakan ADC. Yang pertama, mengubah sinyal analog ke digital. Yang kedua, presisi yang lebih baik. Yang ketiga, kompatibilitas dengan sistem digital. Adapun kekurangan menggunakan ADC, yang pertama, kehilangan informasi. Yang kedua, resolusinya terbatas. Yang ketiga, waktu sampling, yaitu ADC memiliki laju sampling atau sampling rate terbatas, yang berarti tidak semua perubahan cepat dalam sinyal analog dapat diukur secara akurat. Jenis-jenis dari ADC dan fungsi dari masing-masing jenisnya. Yang pertama, tipe tracking. Ini menggunakan prinsip up-down counter atau pencegah naik dan turun. Fungsinya ialah binary counter atau pencacah biner. Akan mendapat masukan clock secara kontinu dan hitungan akan bertambah atau berkurang tergantung pada kontrol dari pencacahnya. Yang kedua, tipe flash atau variabel. Menunjukkan konversi secara lengkap pada kecepatan 100 MHz dengan rangkaian kerja yang sederhana. Tipe successive approximation. Tipe successive approximation merupakan suatu konverter yang paling sering ditemui dalam desain perangkat keras yang menggunakan ADC. Baru yang selanjutnya, tipe integrating, menawarkan resolusi tinggi dengan biaya yang sangat rendah. Adapun prinsip kerja ADC secara umum. Yang pertama, secara singkat prinsip kerja dari konverter A atau D adalah semua bit-bit diset kemudian diuji, dan bila mana perlu sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan, dengan rangkaian yang paling cepat, konversi akan diselesaikan sesudah 8 clock. Lalu, apabila konversi telah dilaksanakan, rangkaian kembali mengirim sinyal selesai konversi yang berlogika rendah. Dan kemudian, sisi turun sinyal ini akan menghasilkan data digital yang ekuivalen ke dalam register buffer. Ini adalah contoh ADC 0804. Selanjutnya ini adalah ADC 0809. Penjelasannya sedikit saja. Pada dasarnya, analog to digital converter atau ADC memiliki dua bagian, yaitu bagian multiplexer dan bagian converter. Bagian multiplexer ini mempunyai 8 buah masukan. Setiap masukan memiliki alamat sendiri sehingga dapat dipilih secara terpisah melalui address A0 sampai A1 dan A2. Tabel di bawah ini menunjukkan alamat dari masing-masing masukannya. Seperti ini dia. Lalu ada jenis-jenis mode konversi ADC, ada dua. Pada mode free running, ADC akan mengeluarkan data hasil pembaca input secara otomatis dan berkelanjutan. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu mode kontrol. Pada mode ini ADC baru akan memulai konversi setelah diberi instruksi dari microcontroller. Prinsip kerja ADC tadi yang 0804. Yang pertama, IC ADC 0804 mempunyai dua masukan analog, fin plus dan fin minus, sehingga dapat menerima masukan diferensial. Masukan analog sebenarnya fin sama dengan selisih antara tegangan yang dihubungkan dengan kedua fin. Masukannya itu fin plus dan fin minus. Kalau masukan analog berupa tegangan tunggal, tegangan ini harus dihubungkan dengan fin plus, sedangkan fin minusnya di groundkan.
Untuk operasi normal ADC 0804 atau 0809 menggunakan VCC plus 5 volt sebagai tegangan referensi. Contohnya ini rumusnya. Rumus di atas menyatakan bahwa setiap satu bit biner diwakili oleh 19,6 M volt, sehingga jika keluaran biner 0000 0010 jadi 210, maka fin 19,6 M volt kali 2 dan hasilnya adalah 39,2 M volt sama dengan 0,039 volt. Baru kita masuk ke pengertian DAC. Perangkat yang mengubah sinyal digital atau biner menjadi sinyal analog. Sinyal digital biasanya berupa angka biner yang mewakili data, sedangkan sinyal analog adalah bentuk kontinu yang dapat diukur seperti voltase atau arus listrik. Fungsi DAC yang pertama konversi data, yaitu mengubah data digital dari perangkat seperti komputer atau pemutar musik menjadi sinyal analog yang dapat digunakan oleh perangkat seperti speaker atau monitor. Yang kedua, aplikasi. DAC digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk audio, video, dan sistem komunikasi. Contoh penggunaan DAC. Pemutar musik digital mengandalkan DAC untuk menghasilkan suara digital dari data digital. Baru kemudian TV dan monitor menggunakan DAC untuk menampilkan gambar. Adapun jenis-jenis DAC. Yang pertama, binary weighted DACM menggunakan resistor dengan bobot yang berbeda sesuai dengan nilai biner. Sederhana tetapi kurang efisien untuk resolusi tinggi. Yang kedua, R2R. Ladder DACM menggunakan rangkaian resistor dalam konfigurasi. Ladder memungkinkan konversi sinyal dengan biaya dan kompleksitas yang lebih rendah. Yang ketiga, Sigma Delta DACM. Menggunakan modulasi sigma delta untuk menghasilkan sinyal analog, menawarkan resolusi tinggi dan noise yang rendah, sering digunakan dalam audio. Adapun kelebihan dan kekurangan ADC. Yang pertama kelebihannya, kualitas suaranya tinggi. DAC modern dapat menghasilkan kualitas video audio yang sangat baik, terutama dalam sistem audio high fidelity. Presisi dapat menghasilkan sinyal analog yang akurat sesuai dengan data digital yang diberikan. Kemudian fleksibilitas aplikasi digunakan dalam berbagai aplikasinya, mulai dari audio dan video hingga instrumentasi. Kemudian kompatibilitas memungkinkan integrasi dengan berbagai perangkat digital dan analog. Teknologi maju, inovasi dalam teknologi DAC seperti Delta Sigma terus meningkatkan performa. Kekurangannya, noise dan distorsi dapat terpengaruh oleh noise dan distorsi. Kemudian biaya, beberapa jenis DAC terutama yang berkualitas tinggi bisa mahal. Kompleksitas proses desain dan integrasi DAC dapat menjadi kompleks, terutama dalam sistem yang canggih. Waktu respon, beberapa DAC mungkin memiliki waktu respon yang tidak optimal untuk aplikasi tertentu. Pengaruh lingkungan, performa DAC juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suhu dan interferensi elektromagnetik. Adapun keuntungan menggunakan DAC. Yang pertama, kualitas audio yang lebih baik, pasti. Baru yang kedua, peningkatan pengalaman pengguna. Yang ketiga, presisi tinggi dalam aplikasi ilmiah dan industri. Yang keempat, kompatibilitas dengan sistem analog. Kesimpulan DAC adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengkonfigurasi sinyal digital yang berbentuk data atau bit menjadi sinyal analog berupa gelombang kontinu. Baru beberapa jenis DAC yang umum digunakan termasuk resistor, ladder DAC, sigma delta DAC, dan wide resistor DAC. Ini adalah contoh DAC tegangan R2R 4 bit dengan buffer. Dan ini keluaran DAC dirumuskan sebagai volt sama dengan Frev D8 D14 D22 D31. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tadi tentang DAC dan DAC ACD. Sekian dan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.